Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salmadan Haili. Today I'm going to deliver the result of my summary of the Mario Claret books. The title is An Introduction of Literary Studies that consists of 163 pages and consists of each chapter. So let's get started. The first is about apa itu sastra dan apa itu teks. Karya sastra sering disebut sebagai keseluruhan ekspresi tertulis. Namun, tidak semua dokumen tertulis dapat disebut karya sastra dalam artian yang tepat. Sehingga definisinya sering ditambahkan dengan kata estetik atau artistik untuk membedakan dengan teks lainnya. Visual, tulisan, dan akustik merupakan hal yang mendasari sejarah sastra terbentuk. Ketiganya saling tumpang tindih, sehingga muncullah kontroversi mengenai definisi teks. Banyak para penulis dan kritikus yang meninggalkan sastra tradisional dan memilih mencari hal baru untuk meneliti sastra dan menganalisisnya. Kemudian ada genre, jenis teks, dan diskurs. Dalam kritik sastra, diperlukan kriteria dalam mengklasifikasikan genre. Istilah genre mengacu pada 3 sastra klasik, yaitu drama, epik, dan puisi. Genre sendiri menggambarkan area umum dari sastra tradisional. Selain itu, istilah teks juga telah mendapat pengaruh dari linguistik, sehingga teks yang tidak dapat dikategorikan dalam genre kanonik fiksi, drama, dan puisi sekarang sering dibahas dalam linguistik modern. Istilah jenis teks mengacu pada dokumen tertulis yang sangat konvensional, sedangkan diskurs adalah istilah yang paling luas, mengacu pada berbagai manifestasi tertulis dan lisan yang memiliki ciri tematik atau struktural yang sama. Kemudian ada sumber primer dan sumber sekunder. Literatur sekunder mencoba untuk menjunjung standar praktik ilmiah yang dari waktu ke waktu telah ditetapkan untuk wacana ilmiah, termasuk objektivitas, dokumentasi sumber, dan validitas umum. Pembaca sumber sekunder harus dapat menelusuri kembali setiap kutipan atau paraphrase ke sumber primer atau sekunder dari mana kutipan tersebut diambil. Pada pertengahan abad ke-20, fitur ini dikembangkan lebih lanjut dengan cara elemen sumber sekunder ditambahkan ke teks sastra dan elemen sumber primer digabungkan dalam teks sekunder. Berikutnya yaitu genre utama dalam studi tekstual. Klasifikasi baru-baru ini lebih memilih istilah fiksi, drama, dan puisi sebagai sebutan dari 3 genre sastra utama. Yang pertama ada fiksi. Novel muncul sebagai bentuk paling penting dalam prosa fiksi, namun pelopor utamanya tetap berasal dari epos. Epos tradisional berbeda dengan puisi, meskipun sama-sama ditulis dalam bentuk sajak, yaitu berdasarkan panjangnya, struktur naratif, penggambaran karakter, dan pola plot. Kemudian beberapa subgenre dalam novel ialah Piskarku, The Bildungsroman, novel surat, novel sejarah, novel satir, novel utopis, atau novel fiksi ilmiah. Novel selalu menarik minat para ahli teori sastra dibandingkan dengan cerita pendek. Sementara novela atau novelette memegang posisi perantara antara novel dan cerita pendek. Karena panjang dan elemen naratologisnya tidak dapat secara ketat diidentifikasi dengan salah satu dari 2 genre tersebut. Yang kedua yaitu puisi. Puisi merupakan genre tertua dalam sejarah sastra. Genre puisi sering dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu puisi naratif dan puisi. Puisi naratif mencakup genre seperti puisi epik panjang, romansa, dan balada yang menceritakan cerita dengan plot terstruktur yang dikembangkan dengan jelas. Puisi lirik yang lebih pendek fokus dari komentar berikut, terutama berkaitan dengan suatu peristiwa, kesan, atau ide. Kemudian yang ketiga yaitu drama. Drama awalnya berawal sebagai pemujaan kepada Dionysius, yaitu seorang dewa anggur, sebagai katarsis atau pensucian secara spiritual. Kemudian muncullah berbagai drama seperti tragedi yang menampilkan kesengsaraan seorang tokoh pahlawan, serta komedi yang bertujuan untuk menghibur penonton, hingga drama sejarah yang menampilkan para tokoh sejarah. Dalam dimensi tekstual drama, kata yang diucapkan menjadi landasan dialog atau verbal komunikasi antara 2 tokoh atau lebih dan monolog.
Drama yang dirancang untuk panggung non-konvensional biasanya berbeda dari drama tradisional dalam bentuk dan isinya. Fakta ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja dan membutuhkan kualifikasi khusus dari para aktornya. Kemudian yang keempat ada film. Terlepas dari bentuk dan medianya yang berbeda, drama dan film sering dikategorikan dalam tajuk seni pertunjukan karena mereka menggunakan para aktor sebagai alat ekspresi utama mereka. Perbedaannya yang paling jelas antara film dan drama adalah kenyataan bahwa sebuah film direkam dan diawetkan, bukan dipentaskan secara individual dalam cara yang unik dan tidak dapat diulang seperti pertunjukan teater. Di sebagian besar film, perspektifnya adalah dari narator yang maha tahu, yang kadang-kadang meminjam sudut pandang subjektif dari karakter dalam film. Kemudian berikutnya yaitu periode-periode sastra Inggris. Periode awal sastra Inggris dianggap dimulai dengan invasi Inggris oleh suku-suku Germanik, yaitu Anglo-Sakon pada abad ke-5 Masehi, dan berlangsung hingga invasi Prancis di bawah William sang penakluk pada 1066. Namun, di antara inovasi sastra yang paling mencolok pada periode Inggris, yaitu pertengahan, adalah drama misteri dan keajaiban. Pada periode ini, sastra klasik dan teori sastra diadaptasi agar sesuai dengan budaya kontemporer. Menjelang akhir abad ke-19, perwakilan realisme dan naturalisme dapat ditemukan di kedua negara. Modernisasi Inggris dan Amerika dapat dilihat sebagai reaksi terhadap gerakan realis di akhir abad ke-19, sementara realisme dan naturalisme berfokus pada penggambaran realitas yang jujur. Selanjutnya yaitu pendekatan teoritis dalam sastra. Teori sastra menganalisis premis filosofis dan metodologis dari kritik sastra. Dengan demikian, teori sastra berfungsi sebagai kesadaran teoritis dan filosofis dari studi tekstual, yang secara konstan merefleksikan perkembangan dan metodologinya sendiri. Klasifikasi ini pasti menghasilkan pengurangan drastis dari teori-teori yang sangat kompleks menjadi paling dasar. Yang berikutnya yaitu dimensi dan bagaimana menemukan sastra sekunder. Analisis ilmiah dari karya sastra harus membuka perspektif baru, menyoroti aspek teks yang sampai sekarang terabaikan, dan menjalin hubungan dengan keadaan penelitian terkini di lapangan. Untuk proyek penelitian yang lebih besar yang memerlukan daftar literatur sekunder yang lengkap, sangat diperlukan untuk berkonsultasi dengan sumber bibliografi umum, tercetak atau terkomputerisasi lainnya, atau karya referensi yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Dan pada bagian terakhir yaitu bagaimana menulis esai beasiswa. Dalam menulis makalah seminar atau esai ilmiah yang sukses di bidang sastra, yang terpenting ialah harus diatur secara logis dan berisi paragraf pengantar, bagian utama, dan kesimpulan. Paragraf pertama atau pengantar memenuhi beberapa fungsi kalimat atau kalimat awal harus mengarahkan pembaca ke topik dengan beralih dari pernyataan yang lebih umum ke pernyataan yang lebih spesifik. Singkatnya, paragraf pengantar hanya menguraikan topik, metodologi, dan struktur makalah saja. Literatur yang digunakan dalam sebuah makalah dapat digabungkan baik dalam bentuk langsung kutipan atau sebagai paraphrase. Dalam pembahasan tentang perbedaan antara literatur primer dan sekunder, telah disebutkan bahwa alat kritis biasanya terdiri dari catatan kaki dan daftar pustaka. Sedangkan daftar pustaka di akhir teks merupakan dokumentasi primer dan sekunder yang disusun menurut abjad literatur yang digunakan dalam makalah. Alright, that's all from my short explanation about my summary. If I made many mistakes, I'm so sorry. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.